Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini izinkan saya Rizka Herdianti Damanik, mahasiswi Pasca Sarjana UPI 2020 jurusan Pendidikan Dasar, akan mempresentasikan sebuah materi mengenai pembelajaran SD berbasis pengalaman atau experiential learning dalam mata kuliah Teori Pengembangan Kurikulum SD dan dosen pengampu Dr. Cepi Riana MPD. Sebelum saya membahas lebih dalam mengenai experiential learning, saya akan memaparkan sedikit mengenai sejarah dari experiential learning. Experiential learning berawal pada permulaan abad ke-19 dari pemikiran seorang tokoh bernama John Dewey yang berusaha untuk merubah pendidikan tradisional ke arah pendidikan yang progresif, karena dirasa pendidikan selama ini tidak cukup mampu menjadi bekal dalam memecahkan setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang individu. Kemudian apa itu pendidikan tradisional dan apa itu pendidikan progresif? Dalam Donald 2020, usaha perubahan dari pendidikan tradisional yang ditandai dengan penyampaian materi oleh guru menjadi sebuah metode yang melibatkan peserta didik secara lebih mendalam. Jadi pendidikan tradisional itu ditandai dengan guru sebagai pusat dalam pembelajaran. Sedangkan pendidikan progresif, John Dewey memandang bahwa pendidikan sebagai proses yang melibatkan dua dimensi, yakni dimensi psikologis dan juga dimensi sosiologis. Dimensi psikologis menggambarkan bagaimana kemampuan dan potensi individu siswa diarahkan yang nantinya akan dimaksudkan untuk kepentingan sosial. Jadi pendidikan progresif itu ditandai dengan adanya usaha untuk merubah bahwa pendidikan itu tidak hanya mengoptimalkan kemampuan yang ada dalam diri seorang siswa, tetapi juga membekali siswa tersebut dengan sikap-sikap kemudian keterampilan di mana bisa dimanfaatkan dalam menjalani kehidupannya dalam lingkungan sosial. Kemudian ada dua tokoh penting yang mengembangkan dari experiential learning ini sendiri. Yang pertama adalah John Dewey. John Dewey adalah seorang tokoh pragmatis, progresif pendidik, filsuf, dan juga penggerak sosial yang lahir pada tahun 1859 di Burlington, Vermont. Slaughters dalam Williams 2017 menyatakan bahwa Dewey adalah seorang tokoh pendidikan progresif dan sosok yang mencanangkan pembelajaran sosial. Tokoh yang kedua yaitu David Eccles, seorang tokoh psikologi yang lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1939 di Moline, Illinois. Beliau adalah doktor psikologi pendidikan dari Harvard University. Pada perjalanannya, beliau menyadari esensi pentingnya pembelajaran yang melibatkan pengalaman. Lalu apa yang dimaksud dengan pengalaman itu? John Dewey dalam Wettstein 2016, pengalaman adalah keseluruhan kegiatan dan hasil yang kompleks serta persegi banyak dari interaksi aktif manusia sebagai makhluk hidup yang sadar dan bertumbuh dengan lingkungan dan sekitarnya yang terus berubah dalam perjalanan sejarah manusia. Ada dua jenis pengalaman menurut Dewey, yakni pengalaman yang mendidik dan juga pengalaman yang menghambat. Pengalaman yang mendidik itu pengalaman yang dapat memicu semangat belajar siswa, sedangkan pengalaman menghambat itu pengalaman yang menyebabkan siswa itu menjadi putus asa, mungkin menyerah, dan hal-hal yang negatif lainnya. Kemudian pengertian lain diungkapkan oleh Sudarminta dalam Wettstein 2016 bahwa pengalaman adalah keseluruhan peristiwa, perjumpaan, dan apa saja yang terjadi pada manusia dalam interaksinya dengan alam, diri sendiri, lingkungan sosial sekitarnya, dan dengan seluruh kenyataan. Lalu, apa pengertian dari experiential learning? Firestone dalam Donald 2020 mengungkapkan bahwa experiential learning adalah sebuah metode pembelajaran melalui tangan pertama yang mengalami langsung. Kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman diperoleh di luar dari metode tradisional dan bisa termasuk kegiatan magang, kunjungan lapangan, penelitian lapangan, dan proyek pembelajaran. Pengertian-pengertian experiential learning dipaparkan oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah Lewis dan William dalam Donald 2020 menyatakan bahwa pembelajaran pengalaman berarti belajar sambil melakukan atau learning by doing. Pembelajaran ini melibatkan siswa dalam sebuah pengalaman lalu merefleksikannya untuk membangun sebuah kemampuan baru, perilaku baru, atau cara baru dalam berpikir. Kemudian Bertel dalam Puspitowati 2019 mengungkapkan bahwa model pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning ialah model pembelajaran yang didasarkan pada pemikiran bahwa pengalaman hidup siswa memainkan peran sentral dalam pembelajaran dan pemahaman pengetahuan baru mereka. Kemudian menurut Asosiasi Experiential Learning dalam Hayati 2019,
mengungkapkan bahwa experiential learning adalah metode pembelajaran yang menekankan pada tantangan dan pengalaman yang diikuti dengan refleksi hasil pembelajaran yang didapat dari pengalaman tersebut. Nah, kemudian experiential learning ini punya beberapa jenis model pembelajaran yang setipe dengan experiential learning itu sendiri, seperti beberapa yang telah banyak familiar dan kita ketahui seperti problem based learning, kemudian project based learning, internship, kemudian role play, simulation, laboratory work, kemudian juga cooperative learning. Nah, beberapa model pembelajaran ini adalah model-model pembelajaran yang setipe dengan karakteristik dari experiential learning, di mana siswa ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan dari model experiential learning. Dalam Donald 2020 dipaparkan bahwa terdapat 4 langkah dalam penerapan experiential learning. Yang pertama adalah concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, dan yang terakhir adalah active experimentation. Langkah-langkah penerapan model pembelajaran experiential learning ini mengandung esensi dari the learning pyramid, knowledge retention rates. Jadi bagaimana pengetahuan itu dapat tersimpan baik dalam memori atau ingatan seorang siswa. Di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah passive teaching methods atau sifat pembelajaran yang bersifat pasif. Kemudian ada participatory teaching methods, yaitu pembelajaran yang bersifat melibatkan partisipasi. Nah, untuk passive teaching methods itu ada beberapa aktivitas yang biasa dilakukan. Yang pertama adalah lecture atau pengajaran, itu hanya 5%. Kemudian reading, membaca itu hanya 10%. Kemudian audio visual itu hanya 20%. Sedangkan demonstrasi itu 30%. Nah, sedangkan untuk participatory teaching methods itu dimulai dari yang pertama discussion group yang bisa mencapai 50%. Kemudian practice by doing itu sampai 75%. Dan teach others itu 90%. Nah, sedangkan langkah-langkah penerapan model pembelajaran IL ini diungkapkan lebih rinci oleh Nasution dalam Hendrisman 2019. Yang pertama adalah concrete experience yang melibatkan aspek feeling. Pada tahap ini, siswa melibatkan diri sepenuhnya dalam pengalaman baru, peka terhadap situasi dan individu mempunyai pengalaman langsung yang konkret. Yang kedua adalah reflective observation, melibatkan aspek watching. Pada tahap ini, siswa mengobservasi dan merefleksi atau memikirkan pengalamannya dari berbagai sisi. Nah, yang ketiga adalah abstract conceptualization dalam aspek thinking. Pada tahap ini, siswa menciptakan konsep-konsep yang mengintegrasikan observasinya menjadi teori yang bermakna. Dan yang keempat adalah active experimentation atau doing. Siswa menggunakan pengetahuan tersebut untuk memecahkan masalah-masalah dan mengambil keputusan. Nah, kemudian menurut Hamalik dalam Hendrisman 2019, langkah-langkah model pembelajaran experiential learning dipaparkan lebih rinci. Yang pertama yaitu guru merumuskan secara saksama suatu rencana pengalaman belajar yang bersifat terbuka mengenai hasil yang potensial atau memiliki seperangkat hasil-hasil alternatif tertentu. Yang kedua, guru memberikan rangsangan dan motivasi pengenalan terhadap pengalaman. Yang ketiga, siswa dapat bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau keseluruhan kelompok di dalam belajar berdasarkan pengalaman. Yang keempat, para siswa ditempatkan dalam situasi-situasi yang nyata pemecahan masalah. Yang kelima, siswa aktif berpartisipasi dalam pengalaman yang tersedia, membuat keputusan sendiri dan menerima konsekuensi berdasarkan keputusan tersebut. Dan yang keenam, keseluruhan siswa menyajikan pengalaman yang telah dipelajari sehubungan dengan mata ajaran tersebut untuk memperluas belajar dan pemahaman guru melaksanakan pertemuan yang membahas bermacam-macam pengalaman tersebut. Nah, kemudian bagaimana karakteristik dari experiential learning? Anderson, Bould, dan Cohen dalam Donald 2020 memaparkan sedikitnya ada 6 karakteristik dalam experiential learning. Yang pertama adalah keterlibatan individu. Jadi pada experiential learning ini siswa secara individu itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada rekognisi. Yang ketiga ada refleksi. Rekognisi ini berarti proses terbentuknya suatu pengetahuan atau informasi baru dalam individu siswa itu sendiri. Kemudian ada refleksi, siswa menjadi lebih paham apa yang sedang ia lakukan, apa yang sedang
dia coba untuk memahami proses pembelajaran yang sedang dilakukan seperti itu. Kemudian ada aktivitas terstruktur, kemudian mengalami langsung, dan juga penilaian hasil pembelajaran yang berupa pengalaman yang diperoleh oleh siswa itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana karakter dan kebutuhan siswa SD serta kaitannya dengan model experiential learning? Trianingsih 2016 memaparkan bahwa siswa SD memiliki karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama pada aspek perkembangan kognitif siswa SD berada pada tahapan operasional konkret dan belum mampu untuk memahami konsep-konsep yang abstrak. Jadi pada tahap ini diharapkan guru menyediakan proses pembelajaran yang melibatkan situasi nyata, benda-benda konkret yang mudah dipahami oleh siswa SD. Kemudian pada aspek perkembangan psikososial siswa SD, Erikson dalam Trianingsih 2016 mengelompokkan anak usia SD dari 6 sampai 12 tahun ke dalam tahap industry versus inferiority, berkarya versus perasaan rendah diri. Jadi pada tahap ini siswa sudah mulai terpacu untuk menunjukkan kemampuan terbaik dalam dirinya, tetapi dalam sisi lain juga ia merasa rendah diri, misalnya ketika melihat temannya merasa lebih mampu, temannya memiliki nilai lebih bagus dari dirinya. Jadi timbul yang namanya perasaan rendah diri, tapi di sisi lain juga siswa SD ini ingin menunjukkan kemampuan dalam dirinya. Nah, kemudian untuk perkembangan moral siswa SD. Nah, siswa SD sebagai anak-anak yang masih memiliki ego yang besar pada dirinya dan sedang dalam proses memahami lingkungannya, pasti akan mengalami sebuah konflik yang melibatkan dirinya ataupun dengan lingkungannya. Jadi pada saat pembelajaran tidak dapat dipungkiri bahwa siswa-siswa SD ini akan terlibat konflik ya, misalnya ketika dia tidak memahami materi pembelajaran, dia akan konflik dengan dirinya sendiri. Kemudian ketika mungkin dalam proses diskusi dengan teman sekelompok ada konflik dengan teman dan yang lainnya. Jadi pada tahap ini tidak dipungkiri bahwa pada saat proses pembelajaran siswa SD seringkali menghadapi berbagai konflik, misalnya ketika dia tidak memahami materi pembelajaran yang disampaikan, dia akan mengalami konflik dengan dirinya sendiri. Kemudian ketika dalam proses diskusi, mungkin kerja kelompok, akan mengalami namanya konflik dengan temannya sendiri, misalnya ketika beda pendapat dan sebagainya. Nah, kemudian untuk aspek yang terakhir adalah perkembangan fisik dan motorik siswa SD. Budiartati dalam Trianingsih 2016 mengungkapkan bahwa anak SD atau siswa SD umumnya berada pada fase tenang, di mana perkembangan fisik pada masa ini terbilang lambat namun konsisten. Nah, tadi kan anak SD diungkapkan merupakan anak yang berusia pada 6 sampai 12 tahun. Jadi pada tahap ini perkembangan fisik mereka itu terbilang lambat namun konsisten. Nah, karakteristik yang umum kita ketahui adalah mereka itu anak-anak yang aktif dan senang bergerak, sebagainya. Lalu bagaimana dengan kebutuhan siswa SD itu sendiri? Agustina 2017 memaparkan bahwa siswa SD memiliki kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama adalah senang bermain. Sugianto dan Sujarwo dalam Agustina 2017 menyatakan bahwa guru SD seyogianya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Jadi karena karakteristik dan kebutuhannya itu senang bermain, jadi diharapkan guru menyediakan pembelajaran yang terdapat unsur-unsur permainan yang seperti ada tantangannya, kemudian ada keseruannya, jadi bisa memacu anak-anak untuk semangat dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah senang bergerak. Kurlock dalam Agustina 2017 mengungkapkan bahwa orang dewasa dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD dapat duduk dengan tenang paling lama sekitar 30 menit. Nah, oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Jadi karena kebutuhannya senang bergerak, jadi diusahakan proses pembelajaran dilakukannya pun kombinasi mungkin antara mendengarkan penjelasan guru, kemudian ada aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan oleh siswa sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi dan proses pembelajaran dilakukannya bisa lebih nyaman dan juga bermakna bagi siswa itu sendiri. Nah, kemudian senang bekerja dalam kelompok. Kusnaidi dalam Agustina 2017 mengungkapkan bahwa anak atau siswa ingin bersama dengan kelompoknya karena hanya dengan demikian terdapat cukup teman untuk bermain dengan jenis-jenis permainan yang dia gemari atau melakukan aktivitas lainnya untuk mendapatkan kegembiraan. Jadi pada tahap ini siswa bisa dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil sehingga merasakan pembelajaran bersama teman dengan berbagai keseruan dan juga kenyamanan yang dia dapatkan.
Nah, kemudian yang terakhir adalah senang merasakan atau melakukan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Kostelnik dalam Agustina 2017 menjabarkan bahwa dari apa yang dipelajari di sekolah, siswa belajar menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep yang lama. Nah, bagaimana cara menghubungkan konsep-konsep baru dengan konsep-konsep yang lama ini akan lebih efektif dan bermakna dengan cara siswa itu bisa merasakan langsung atau memperagakan langsung, sehingga antara konsep baru dan konsep yang lama itu akan mudah memiliki hubungan dan juga terhubung dengan. Lalu bagaimana dengan kelebihan dan kekurangan dari experiential learning? Fatur Rahman dalam Hendrisman 2019 memaparkan mengenai kelebihan model pembelajaran experiential learning adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri, yang kedua meningkatkan kemampuan berkomunikasi, perencanaan, dan pemecahan masalah, yang ketiga menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi yang buruk, yang keempat menumbuhkan dan meningkatkan komitmen dan tanggung jawab, yang kelima adalah mengembangkan ketangkasan, kemampuan fisik, dan juga koordinasi. Adapun kekurangan dari model experiential learning ini yaitu materi yang terkandung dalam penerapan model ini akan membuat siswa sulit memperoleh pemahaman. Jadi kalau untuk pemahaman secara lebih mendalam itu mungkin akan kurang didapatkan dengan model experiential learning ini. Tapi untuk pengalaman mencoba, pengalaman melakukan sesuatu itu akan berdampak lebih bagus untuk siswa itu sendiri. Tapi untuk secara pemahaman itu lebih dalam, itu mungkin akan terlihat kurang. Nah, kemudian bagaimana contoh pembelajaran yang menggunakan experiential learning? Yang pertama adalah penerapan model experiential learning untuk meningkatkan pemahaman materi cahaya dan sifat-sifatnya pada siswa kelas 5 SD dalam Hariri 2017. Pada langkah-langkah penerapannya dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap concrete experience, siswa diajak untuk melakukan pengamatan secara langsung yang ada di lingkungan mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Contohnya mengamati cahaya yang masuk dari pintu dan melihat bayangan di cermin, kemudian mengamati gelas yang berisi air dan mengamati air yang disemprotkan ke tempat yang terkena cahaya dan tidak terkena cahaya. Kemudian tahap yang kedua, abstract conceptualization. Siswa merefleksi hasil pengamatan yang telah dilakukan berdasarkan pengetahuan yang siswa miliki, begitu. Kemudian yang ketiga, reflective observation. Siswa mengonseptualisasikan apa yang telah diamati dari yang konkret menjadi abstrak. Dan tahap ini sebagai tahap penyimpulan sementara siswa. Jadi siswa mulai mengkonsep gitu ya, apa-apa saja yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam hal-hal yang abstrak. Misalnya ketika cahaya menembus misalnya benda bening, berarti kan itu terlihat misalnya ada cahaya masuk lewat jendela seperti itu. Jadi mulai mengungkapkan konsep-konsep yang bersifat abstrak. Kemudian yang terakhir adalah active experimentation, yaitu siswa melakukan percobaan aktif di mana siswa secara berkelompok melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa sifat-sifat cahaya, yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipatuhkan, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan dengan penggunaan media sederhana. Jadi pada saat ini, pada tahap ini siswa mulai mencoba bereksperimen begitu mengenai informasi-informasi apa saja yang telah didapatkan sebelumnya. Nah, kemudian contoh lain pada experiential learning bagi siswa SD untuk memahami jenis profesi dan kelanjutan pendidikan dengan penggunaan game interaktif dari Virginia Career View, Setianingsih dan Sunardi 2017. Dengan paparan setiap langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap concrete experience, siswa bermain peran dan game interaktif menggunakan website Virginia Career View. Kemudian pada tahap abstract conceptualization, dilakukannya sebuah ceramah dari narasumber yang diberikan oleh ahli yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka memberi pengetahuan akan jenis profesi tertentu, misalnya pilot, kemudian masinis, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap reflective observation, siswa mengisi lembar kegiatan siswa menggunakan modul yang telah dipersiapkan. Jadi siswa diajak untuk melakukan sebuah kegiatan refleksi. Nah, kemudian terakhir, siswa mengisi angket atau kuesioner tentang pemahaman akan jenis profesi dan kelanjutan pendidikan serta melakukan wawancara untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami jenis profesi dan kelanjutan pendidikan tersebut. Jadi apa yang telah siswa peroleh, kemudian
dia tuliskan dalam sebuah angket dan kuesioner, kemudian nanti akan ada dilakukan sebuah wawancara sehingga bisa mengecek sejauh mana siswa tersebut memahami atau mengetahui proses pembelajaran yang telah dilakukan.